بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir bab tentang sebab kekufuran atau kesyirikan Bani Adam dan penyebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap al-ghulu fis salihin, yaitu sikap melampaui batas terhadap orang-orang yang soleh. Ya, saking cintanya kepada orang-orang yang soleh sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang di luar atau dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada kesempatan yang baik ini, yaitu bab yang ke-20, bab ma jaa'a fit taghlid fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Yaitu bab tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah, namun dia lakukan ibadah itu di kuburan orang yang soleh. Nah, bagaimana kalau dia melakukan ibadah itu kepada orang yang soleh? Jadi maksud dari bab ini ya, yang ditulis oleh Syekh rahimahullah taala tentang bagaimana tegasnya Islam dalam menyingkirkan berbagai macam sebab kesyirikan. Ya. Di dalam bab ini Islam dengan tegas ya melarang seorang menyembah Allah di kuburan, ya, di kuburan orang yang soleh atau di kuburan wali-wali Allah. Ya, meskipun orang itu dia menyembah kepada Allah, tapi Islam melarang hal itu dilakukan ya di kuburan orang yang soleh. Nah, bagaimana dengan ya tegasnya Islam terhadap orang-orang yang menyembah, yang beribadah, yang meminta kepada orang-orang yang telah mati itu dari kalangan orang-orang soleh. Kalau saja beribadah di kuburan mereka itu dilarang, apalagi beribadah kepada mereka. Ya, jadi ini bab yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana kalau dia beribadah kepada
orang soleh tersebut. Tentu ini lebih haram. Dan beribadah di kuburan orang soleh ini sebetulnya mengapa dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena ini adalah wasilah. Ini adalah sarana yang menjerumuskan atau dapat menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Ya, yaitu dia meminta kepada orang mati itu. Dikhawatirkan demikian. Makanya dilarang. Ya, maka ini satu sikap yang dengan tegas dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap sarana yang menjerumuskan seorang kepada kesyirikan itu dilarang. Ya, itu dilarang. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala membawa sebuah hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kata Syekh rahimahullah, fi sahih, yakni fi sahih Bukhari dan fi sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Umma Salamata, bahwasanya Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah itu zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'ataha bi ardil Habasyah. Jadi Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang sebuah gereja tempat ibadah yang dilihatnya di negeri Habasyah. Di negeri Habasyah itu di Ethiopia. Wa ma fiha minas suwar. Dan juga Ummu Salamah melihat ternyata di tempat ibadah itu banyak gambar-gambar, foto-foto atau lukisan-lukisan. Faqal, maka An-Nabi alaihi salatu wassalam setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ulaika idza mata fihimur rajulus salih au al-'abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila ada orang soleh di antara mereka yang meninggal, atau seorang hamba yang soleh yang meninggal di antara mereka, mereka membangun di atas kubur orang soleh itu sebuah tempat ibadah, sebuah tempat ibadah atau masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambarkan, ya, di dalam tempat ibadah itu yang dibangun di atas kuburan, mereka gambarkan, ya, gambar-gambar orang-orang soleh itu. Ya, kalau zaman sekarang foto, kalau zaman dulu tidak foto, lukisan, ya, dilukis gambar-gambar atau wajah-wajah orang-orang yang soleh itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan Allah, ya, di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fahaula'i jama'u bainal fitnatain. Ya, jadi orang-orang yang membangun bangunan tempat ibadah di atas kuburan orang-orang soleh, mereka ini mengumpulkan dua macam fitnah, hal-hal yang membuat terperdaya. Dua macam fitnah. Yang pertama fitnah al-qubur, yang kedua fitnah at-tamathil. Jadi fitnah, dikumpulkan dua fitnah dalam tempat ibadah itu. Yang pertama karena di situ ada kuburan,
Yang kedua karena di situ ada patung-patung, ya, atau lukisan-lukisan tentang wajah orang-orang soleh itu. Ya, sehingga dua hal ini menjadi fitnah, bisa membuat seorang menyembah kepada orang mati itu. Ya. Nah, tentang Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau ini adalah bernama Hindun binti Utbah, Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumiyah, dari kabilah Bani Makhzum, termasuk orang-orang Quraisy. Jadi Ummu Salamah termasuk wanita-wanita Quraisy. Nah, beliau Ummu Salamah ini dinikahi oleh Abu Salamah. Awalnya oleh Abu Salamah. Abu Salamah ini siapa? Saudara susu Rasulullah. Itu Abu Salamah. Setelah Abu Salamah meninggal, ya, setelah Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah ini awalnya menikah dengan Abu Salamah, mempunyai anak namanya Amr atau Umar bin Abi Salamah. Ya. Nah, ketika hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, Abu Salamah dan Ummu Salamah itu termasuk yang hijrah ke sana. Termasuk yang hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Nah, oleh karena itu Ummu Salamah ini melihat, ya, ketika berada di Habasyah, ya, beliau melihat ada sebuah bangunan tempat ibadah atau gereja. Di sana itu ada, ya, gambar-gambar atau patung, ya, bisa jadi patung, ya, ada patung orang soleh di tempat ibadah tersebut. Apa yang dilihat oleh Ummu Salamah, beliau sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah bahwa mereka ini, ya, ulaika, orang-orang itu, kalau ada orang soleh yang mati, yang meninggal, mereka membangun masjid, ya, di atas kuburan orang soleh itu, ya, kemudian mereka beribadah di tempat itu. Ya. Jadi ini ketegasan Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana dengan Ummu Salamah ketika balik dari Habasyah? Ummu Salamah dan Abu Salamah ketika kembali dari Habasyah, mereka ke Mekah dulu, ya. Baru kemudian mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Abu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma itu dua orang suami istri ini hijrah ke Habasyah. Kemudian mereka kembali ke Mekah, ya. Dari Mekah baru mereka hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang Habasyah mereka pemeluk agama Nasrani. Ya, bahkan Raja Najasyi seorang Nasrani ketika itu. Kemudian didakwai, ya, oleh Ja'far bin Abi Thalib sampai dia memeluk Islam. Itu itu Raja Najasyi. Nah, kata Nabi SAW, ulaiki, ya, bukan ulaika, yang benar ulaiki. Idza mata fihim ar-rajulu as-salihu, mereka itu orang-orang, kalau ada orang meninggal, orang yang soleh, mereka membangun di atas kuburan orang itu sebuah masjid. Kemudian mereka beribadah di situ.
dan mereka membuat patung orang yang mati itu, orang yang soleh tersebut. Nah, orang-orang ini kata Nabi alaihissalam, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka seburuk-buruk ya makhluk ciptaan Allah di sisi Allah. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu anha ini ketika menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilihatnya di negeri Habasyah, ya, itu hanya berita informasi yang beliau dapat, yang beliau lihat. Dan Nabi SAW ya langsung menyebutkan bahwa mereka adalah syirarul khalq, seburuk-buruknya ciptaan Allah di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Karena mereka adalah orang-orang yang membuat, ya, yang membangun sesuatu yang menyebabkan terjadinya kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka apa yang kita lihat, yang kita saksikan dari sebagian, ya, yang terjadi pada umat ini, naudzubillah min dzalik, ini pun penyebab kepada kesyirikan. Bagaimana kuburan-kuburan orang-orang soleh diagung-agungkan, ya, kemudian mereka datangi, mereka bertawassul, naudzubillah, bahkan ada yang meminta kepada orang mati itu, kepada sang wali tersebut, meminta akan hajat-hajatnya. Yang ini jelas syirik. Kalau saya beribadah di tempat itu dilarang, padahal orang itu menyembah Allah, itu dilarang di tempat-tempat tersebut, apalagi kalau mereka menyembah, meminta, ya, kepada orang yang mati itu. Ya, maka ini menunjukkan beratnya, ya, dosa orang-orang yang berbuat demikian. Karena ini adalah penyebab kepada kesyirikan, ya, dan pengagungan kepada orang mati, ya, paling dianggap wali. Dan itu terjadi. Ya, coba kita jalan-jalan lihat ke tempat-tempat yang di sana ada, ya, kuburan-kuburan orang-orang dianggap wali, orang soleh. Banyak hal-hal yang naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang diingatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala. Ya, jadi banyak. Hampir di setiap negeri muslim ada tempat-tempat seperti ini. Ya, kecuali di Saudi Arabia. Itu yang tidak ada. Adapun di tempat-tempat yang lain, ya, di Hadramaut ada kuburan, kata mereka kuburan Nabi Hud. Sana ada sungai, orang-orang pergi di sana mandi, ya. Naudzubillah, pokoknya banyak hal-hal yang, ya, dilakukan oleh manusia, terutama orang-orang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu, yang mereka ikut-ikutan kepada pemimpin mereka. Ini banyak yang, ya, mereka menyimpang dari tauhid. Tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan di sini, fahaula, mereka orang-orang itu yang membangun masjid di atas kuburan orang soleh, dan mereka membuat patung dalam kuburan orang, dalam masjid tersebut. Ini adalah orang-orang yang, ya, mereka mengumpulkan dua fitnah. Fitnah adanya kuburan dalam masjid tersebut, dan fitnah adanya gambar atau patung orang yang soleh di masjid itu. Ya, yang ini semua penyebab terjadinya penyembahan kepada selain Allah. Makanya Islam melarang. Ya, Islam melarang dari perbuatan tersebut. Dan ancaman Nabi SAW, ini adalah syirarul khalq. Mereka adalah sejelek-jeleknya manusia.
Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, walahuma anha, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Salamah. Anha ini Ummu Salamah. Ya, maaf, anha dari Aisyah, ya. Hadis Aisyah. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika Rasulullah SAW sakit, dan beliau ketika itu sakit yang membawa beliau kepada kematian, ya beliau itu menutup ya wajahnya dengan khomisah. Khomisah itu kain yang ada garis-garisnya, itu khomisah. Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, dalam keadaan akan meninggal, maka beliau menutupi wajah beliau dengan selembar kain. Fa idza kashafaha an wajhihi, tiba-tiba beliau membuka wajahnya. Ya, membuka, mengangkat selembar kain itu, kemudian beliau membuka wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Maka beliau berkata, ya dalam keadaan sakit yang akan membawa kepada kematian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu ya memberi peringatan kepada umat ini dari apa yang dilakukan oleh orang-orang itu yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Beliau ingatkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, laula dzalika ubriza qabruhu. Ya, kalau bukan karena khawatir kuburan Nabi SAW itu pun akan diperlakukan demikian, ya tentu kuburan beliau akan ditampakkan, akan ditaruh di luar kelihatan. Ya. Wa annahu khusyiya an yuttakhadha masjidan. Hanya saja karena dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan masjid untuk beribadah, maka beliau dikubur dalam kamar. Dan memang ada hadis, kata Nabi SAW, kami para nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya kami. Itu ada riwayat. Nah, tapi ada juga alasan yang disampaikan oleh Aisyah, dan itu tepat. Jadi kuburan beliau tertutup, tidak terbuka. Tidak bisa dibayangkan seandainya kuburan itu terbuka, kuburan Nabi SAW, akan seperti apa yang terjadi. Ya, maka ini juga merupakan pelajaran bagi kita, ya, dan peringatan dari Nabi SAW kepada umat ini, yang mana Allah melaknat, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat mereka, al-Yahud dan Nasara, karena ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Nah,
Falanahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun melaknat mereka. Karena apa? Mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat sholat. Ya. Karena apa? Karena masjid-masjid itu tempat ibadah kepada Allah. Wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya tempat masjid-masjid itu milik Allah. Ya, untuk diibadahi Allah di masjid-masjid tersebut. Bukan untuk ngubur orang mati atau orang soleh di masjid itu. Makanya ini termasuk hal yang tidak boleh dilakukan apabila misalnya ada orang bangun masjid, kemudian dia berwasiat, nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di masjid itu atau di depan masjid, di arah kiblat, ya, atau di sekeliling masjid. Wasiat ini tidak boleh dilakukan, ya, karena wasiat ada dua macam. Ada wasiat yang masyru'ah, wasiat yang disyariatkan. Ada wasiat yang mamnu'ah, muharramah, yang tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi kalau ada orang minta, ya, sebelum mati dia tulis wasiat, kalau aku mati nanti tak kuburkanlah aku di depan masjid, ini tidak boleh dilakukan. Ya. Karena ini berbahaya, menjadi wasilah sarana untuk terjadi kesyirikan. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, ini artinya juga mengandung apa? Larangan sholat di masjid-masjid tersebut, ya, yang di sana ada kuburannya, kuburan orang-orang soleh, ya, dilarang sholat di tempat tersebut, ya, dan orang yang melakukannya termasuk yang terlaknat, ya. Kalau ada orang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk yang terlaknat. Karena masjid itu dibangun untuk sholat, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan hal ini supaya ya jangan sampai ada kaum muslimin yang melakukan seperti itu, yang membangun masjid di kuburan para nabi. Nah, mungkin ada yang bertanya, sebelum ditanya saya jawab. Ya Ustaz, tentang kuburan Nabi SAW yang sekarang boleh dikatakan ada dalam bangunan masjid. Maka perlu diketahui bahwa dahulu di zaman para khulafa ar-rasyidun, ya, rumah Rasulullah itu di luar masjid. Ya. Artinya kuburan beliau, kuburan Abu Bakar Siddiq, kuburan Umar bin Khattab, itu semua di luar masjid. Ada perluasan masjid di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan. Tapi perluasannya itu ke arah yang berbeda, bukan ke arah kuburan. Itu sudah diketahui. Nah, di zaman Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan baru dimasukkan itu. Zaman Bani Umayyah. Itu pun diingatkan oleh para ulama yang ada pada saat itu. Tapi yang nama penguasa, ya, tidak bisa dicegah. Sudah diingatkan oleh ulama-ulama yang ada di zaman Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Jangan sampai masukkan kuburan dalam masjid. Nah, makanya sekarang itu dibangun tembok. Ada 3 lapisan tembok di sekitar kuburan Rasulullah SAW itu. Jangan dikira tidak ada temboknya. Ya, ada temboknya. Yang menghalangi manusia dari beribadah kepada Nabi SAW. Ya, jadi ini perlu kita ketahui sejarahnya. Jangan sampai ditanya orang tidak ngerti. Ya. Itu ada sejarahnya. Ya.
Kemudian wali muslimin kata Syekh rahimahullah taala, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi khamsin, sebelum beliau wafat, 5 hari sebelum beliau wafat, wa huwa yaqul, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ya, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, an yakuna li minkum khalil, aku berlepas diri dari kalian untuk menjadikan di antara kalian sebagai kekasihku, kata beliau. Mengapa demikian? Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, karena Allah telah menjadikan aku, yakni menjadikan beliau SAW sebagai kekasih Allah. Ya. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku dibolehkan menjadikan salah seorang dari umatku sebagai kekasihku, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar Siddiq sebagai kekasihku. Ini kata beliau. Ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim, mereka dahulu menjadikan kuburan para nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka masajidah, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajidah, ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhakum an dalika, sesungguhnya aku melarang kalian yang demikian itu. Ini hadis, ya, riwayat Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi SAW menyampaikan hadis ini 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, di akhir-akhir kehidupan beliau. Beliau ingatkan umat ini, ya, dan peringatan-peringatan yang kita dengar yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, jadi An-Nabi alaihissalam, dari hadis yang kita dengar tadi itu, beliau tidak ada seorang pun yang beliau ambil sebagai kekasih dari golongan manusia. Mengapa demikian? Karena Allah telah menjadikan beliau sebagai kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu yang disebutkan secara nas ada 2. Ya, yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam, itu dalam Al-Quranul Karim. Wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan hadis ini. Jadi yang satu dengan ayat Al-Quran, yang satu dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih. Nah, jadi beliau tidak menjadikan seorang pun dari sahabat beliau sebagai kekasih beliau. Kemudian beliau menyebutkan, seandainya aku dibolehkan, ya, menjadikan seorang manusia sebagai kekasihku dari umatku ini, maka aku akan jadikan Abu Bakar Siddiq sebagai kekasihku. Ini menunjukkan keutamaan sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pengganti Rasulullah SAW setelah wafat, itu Abu Bakar Siddiq. Kemudian di dalam hadis ini, ya,
Beliau menyebutkan, fa inni qad anhaakum an dzalika. Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari hal tersebut. Dari menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid tempat ibadah. Termasuk membangun di kuburan tidak boleh. Bikin kubah di kuburan haram, tidak boleh. Ya. Karena ini adalah satu hal yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tentang membangun masjid di atas kuburan, ya, ini banyak ulama-ulama yang melarangnya. Ya, berdasarkan hadis yang sahih ini. Ya, jadi ulama-ulama dari mazhab Abu Hanifah, dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Ahmad bin Hanbal, ya, semua mereka mengharamkan, ya, tentang bangun sesuatu di atas tempat ibadah di atas kuburan. Karena ini akan berakibatkan disembah oleh manusia, ya. Dan tidak ada khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Membangun bangunan di atas kuburan atau bangunan sini artinya tempat ibadah. Hukumnya adalah haram. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Nabi SAW telah melarang perbuatan itu di akhir kehidupannya. Summa innahu la'ana. Kemudian beliau melaknat, ya, pelaku hal tersebut yang membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Kemudian juga beliau melarang sholat, ya, bahkan melaknat orang yang sholat di dalamnya, ya, walaupun tidak dibangun masjid, ya, tapi sholat di kuburan ini termasuk tidak dibolehkan kecuali sholat jenazah. Ada orang yang misalnya keluarganya meninggal atau temannya meninggal, terus dia itu tidak mendapatkan pada saat pemakaman jenazah itu, atau ketika disolatkan jenazah itu dia tidak jumpai karena perjalanan, karena ya macam-macam lah, karena tugas misalnya. Nah, dia itu boleh kalau kembali ke daerahnya, dia boleh datang ke kuburan teman yang baru meninggal atau keluarganya, sholat jenazah di situ, sholat jenazah. Tapi para ulama memberikan batas waktu itu satu bulan. Ya, kalau sudah lebih dari 1 bulan tidak dianjurkan untuk sholat di kuburan tersebut. Ya, sholat jenazah itu diberikan waktu oleh sebagian ulama 1 bulan. Kalau seorang misalnya dia pergi merantau di satu negeri, ya, kemudian pulang ternyata orang tua yang meninggal sudah setahun yang lalu, ya itu tidak perlu ke kuburan orang tuanya untuk sholat jenazah, tidak perlu, karena sudah lewat. Cukup dia mendoakan orang tuanya. Awwaladin solehin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi di sini ya ada keterangan tentang tidak bolehnya sholat di kuburan. Ya, selain yang saya sebutkan tadi, sholat jenazah. Kalau sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang ada sujudnya, ya ini tidak dibolehkan. Entah ada masjid atau tidak ada masjid di kuburan itu. Ya, sholat yang ada rukuknya, sujudnya tidak boleh di situ. Ya, itu dilarang. Karena apa? Pada dasarnya ya Allah menjadikan bumi ini masjid oleh sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang itu
Dia pergi ke kuburan, sholat di kuburan. Kemudian wali Ahmad bisanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Kemudian sebuah riwayat hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min syirarin nasi," sesungguhnya manusia yang paling buruk, "man yudrikhumus sa'atu wa hum ahya," adalah mereka yang ketika terjadi kiamat mereka dalam keadaan hidup. Itu manusia paling jelek. Yang kedua, "walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Dan kedua adalah mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat mereka ibadah. Ini adalah syiraru an-nas. Kata Nabi alaihissalam, "Inna min syirarin nasi," sesungguhnya termasuk orang-orang paling buruk adalah man tudrikhumul sa'atu wa hum ahya. Itu orang-orang yang mereka hidup di saat terjadinya kiamat. Kemudian yang kedua, alladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah mereka. Nah, di dalam apa yang kita bahas tadi itu ada sejumlah poin-poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa tidak dibenarkan seorang membangun masjid di kuburan walaupun dia niatnya beribadah kepada Allah. Dia niat untuk membangun masjid itu ibadah pada Allah. Tapi ketika di dekat di kuburan, maka ini termasuk yang dilarang. Walaupun niatnya benar, niatnya soleh, niatnya baik, tapi tetap perbuatan ini dilarang. Kemudian yang kedua, larangan tentang patung-patung. Jangan sampai di rumah kita ada patung. Patung lain sama boneka bedakan. Nanti ada yang tanya, "Ustaz, kalau boneka boleh enggak?" Tidak usah nanya nanti. Yang dilarang patung. Ada sebagian kaum muslimin di rumah mereka bangun patung depan rumah, atau beli itu taman-taman yang ada orangnya, ada patungnya, tak boleh. Walaupun tidak disembah, tapi dilarang. Termasuk foto-foto di rumah, foto-foto orang-orang soleh ditempelkan di ruang tamu misalnya, atau di kamar misalnya. Ini tidak dibenarkan. Jangan sampai seorang memasang foto-foto orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap wali di rumah-rumah mereka. Haram, tidak dibenarkan. Kemudian juga diambil dari apa yang kita bahas tadi, bahwa An-Nabi alaihissalam benar-benar melarang hal tersebut, bahkan di akhir kehidupan beliau masih ingatkan berulang-ulang tentang tidak boleh menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Tidak boleh. Ini padahal beliau sudah menjelang wafatnya. Kemudian beliau melaknat orang-orang melakukan hal tersebut, dilaknat oleh Rasulullah SAW, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan beratnya perkara ini, yang mana sebagian kaum muslimin menggampangkan. Kata mereka kan niatnya, yang penting niatnya, yang penting niatnya. Nah, ini hal yang keliru. Walaupun niatnya baik, tapi kalau perbuatan itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka menjadi tidak baik. Walaupun niatnya baik.
Kemudian tentang larangan melakukan ibadah seperti sholat ya di kuburan, ya, melarang sholat di kuburan. Kemudian bahwa apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara dalam mereka mengagung-agungkan ya kuburan para nabi mereka, ya, ini termasuk ya sunnah-sunnah mereka yang tidak boleh diikuti, cara-cara mereka yang tidak boleh diikuti. Ya. Kemudian juga sudah sebutkan tadi laknat Allah kepada para pelaku hal tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW kuburannya itu tidak dimunculkan, tidak dikubur di baki. Salah satu sebab adalah karena dikhawatirkan itu tadi nanti dijadikan sebagai tempat ibadah, ya, didatangi oleh manusia, ya, bertabarruk ke sana, ya, makanya Allah menjaga kuburan Nabi SAW, ya, karena beliau di antara doa beliau itu, ya Allah janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi SAW minta pada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, ini menunjukkan betapa perhatian beliau kepada masalah tauhid ini. Karena betul pengagungan pada seseorang itu menjerumuskan menyebabkan seorang bisa menyembah orang yang diagungkan itu. Iya. Nauzubillah. Kemudian Rasulullah SAW menyamakan ya keburukan orang yang mati di saat terjadi kiamat dengan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ini menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut. Kemudian hadis pembicaraan kita juga bab ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bahayanya pemahaman-pemahaman Rafidhah, ya, Syiah, ya, Jahmiyah termasuk, yang mana mereka di antara pola ibadah mereka adalah yaitu beribadah kepada selain Allah, kepada imam-imam mereka, pada kuburan-kuburan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga pembahasan kita menjelaskan tentang derajat cinta. Ya, yang paling tinggi adalah al-khullah, khalil. Ya, baru di bawah itu. Ya, baru al-hubbu. Jadi al-khullah itu di atas. Cinta yang luar biasa. Di bawahnya ada al-hubbu. Ya. Maka Rasulullah SAW beliau juga khalilullah. Ya. Kalau kita mengatakan Rasulullah SAW itu habibullah, ya sebetulnya mengurangi, ya, mengurangi derajat beliau. Yang benar beliau adalah khalilullah, sebagaimana Ibrahim adalah khalilullah, ya, alaihi salatu wassalam. Kemudian juga pembahasan kita menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau sebutkan tadi itu sebagai isyarat, ya, kalau beliau meninggal, ya, beliau digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang kita bahas secara singkat dalam bab ini hari ini. Insyaallah ini ada bab bacaan annal ghuluwa fi quburis sholihin
yasiruha authanan tu'bad min dunillah. Ya, nanti akan datang kita akan membahas tentang sikap berlebihan melampaui batas kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh itu bisa menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai watanan yu'bad, sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan dibahas. Itu doa Nabi sallam, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Dan nanti dibahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada yang bertanya silakan. Ya. Karena saya agak panjang sedikit. Jadi di kampung Sediana itu ada masjid besar, masjid pakai untuk sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Di depannya itu ada pemakaman pasti di depan kiblatnya. Dulu di sebelahnya itu ada kuburan juga, cuma sudah dipindah ke depan. Kata takmirnya saya apa ini kan ada kuburan di depan di mana? Tidak apa-apa kali sudah ada tembok. Ada tembok pemisah. Ya. Tembok pemisah itu tembok masjid apa tembok yang dibangun sendiri? Hah? Kalau tembok masjid enggak? Ya. Kalau ada tembok pemisah itu yang dibolehkan. Ya. Artinya antara masjid dan kuburan terpisah. Jadi kuburan punya tembok sendiri, masjid tembok sendiri. Itu insya Allah tidak mengapa. Ya, tapi kalau sambung itu tidak dibolehkan. Ya, kita menghindar, usahakan untuk cari tempat yang lain, cari tempat yang lain. Ya. Ya, lebih daripada terjumus kepada kesyirikan, lebih baik jauh. Oh iya. Ya, lebih baik sholat tempat yang jauh daripada kita harus terjerumus dalam kesyirikan. A'udzubillahi min dzalik. Sudah terlanjur ya? Ya, membangun kuburan. Dikasih atap, kalau sudah terlanjur gimana obatnya? Dibongkar. Ya. Dibongkar marah-marah. Ya, kalau itu keluarga kita, ya mungkin kita musyawarahkan. Ya. Kita musyawarahkan. Kadang-kadang ada orang yang kuburan keluarganya itu dibangun sebelumnya, dikasih atap karena kejahilan. Nah, kalau sudah tahu itu ya kalau bisa kita musyawarahkan dari keluarga. Seperti ada kejadian di salah satu daerah itu kuburan orang tua mereka ditinggikan, dipasang ini. Tapi setelah mereka tahu ternyata tidak dibolehkan. Akhirnya mereka musyawarah, ya. Mereka musyawarah anak-anaknya. Kemudian mereka ya hancurkan. Artinya ya merobohkan itu. Tapi kalau misalnya akan menimbulkan fitnah, akan terjadi hal yang kekacauan janganlah. Ya sudah, tapi kita ingkari dengan hati kita dan bertobat, istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu ingatkan pada orang-orang bahwa ini kuburan bukan jangan dikeramatkan, jangan dianggap ini dan itu, jangan. Ini kuburan biasa. Paham ya? Yang lain silakan pertanyaan. Ya, sebentar dari bapak-bapak ya. Ini pertanyaan, kalau di rumah ada foto-foto keluarga tapi di album, sebetulnya model album itu model kuno ya. Kalau sekarang lebih dahsyat lagi di HP itu, segala macam foto ada. Ya. Jadi sebagian ada yang membolehkan selama ditutup dan dipajang. Ya, selama tidak dipajang di tembok di ini. Ya, wallahu a'lam. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.